早く。ソンハンター。オーラがもう。Sementara itu di dalam sebuah dungeon di Amerika, terlihat seorang hunter yang ketakutan saat melihat si Pak Tua Elf yang sebelumnya muncul di Pulau Jeju tiba-tiba muncul di sana. Dan si Pak Tua itu sepertinya sedang mencari sesuatu yang disebut dengan pecahan cahaya yang terang. Namun lagi-lagi ia malah nyasar di dungeon yang salah. Lalu tiba-tiba seseorang muncul dan mengatakan sesuatu tentang sebuah pulau di timur. Dan ternyata orang itu bernama Yokmun. Lalu si Pak Tua menjelaskan kalau pulau kecil di timur itu adalah tempat sang Shadow Monarch. Ia pun bertanya kepada Yokmun apakah ia akan pergi ke sana. Yokmun pun membenarkan hal tersebut dan berkata kalau para rulers akan melepaskan sesuatu yang disebut Legia di selatan pulau itu. Si Pak Tua itu pun mengkhawatirkan keberadaan Shadow Monarch di sana. Tapi Yokmun berkata, selama sang arsitek memenuhi kontraknya, semua akan baik-baik saja. Tapi yang terpenting pecahan cahaya terang sudah dipastikan ada di sana, kata Yokmun. Si Pak Tua Elf itu pun bersyukur mendapatkan informasi seakurat itu dan mengajak Yokmun untuk bekerja sama dengannya. Namun tiba-tiba si Pak Tua mengalihkan pandangannya dan melihat seseorang telah datang menghampiri mereka. Orang itu bertanya apakah pulau di timur yang mereka maksud adalah Korea. Lalu si Pak Tua Elf pun menjawab tidak ada yang bisa kau lakukan tentang itu dan tidak ada waktu untuk meladeni dirinya. Saat si Pak Tua Elf akan menyusul Yokmun masuk ke dalam portal, tiba-tiba orang itu langsung menyerangnya. Dan si Pak Tua Elf pun berhasil menahan serangan itu dengan sihir esnya, dan ledakan besar pun terjadi di sana. Sementara itu, di dalam Red Gate terlihat Bos Denjin bertanya kepada Jinwo, apakah ia yang membunuh semua anak buahnya. Lalu dengan sombong mengejek Jinwo, kalau dengan tubuh kecilnya bisa sampai sejauh ini, dan cukup terkesan dengan Jinwo yang bisa berbicara dalam bahasa mereka. Lalu si Bos Denjin itu memerintahkan semua pasukannya yang bersembunyi untuk keluar sekarang. Tapi ternyata saat itu tidak ada satupun pasukannya yang keluar. Melihat hal tersebut, Jinwo pun berkata kalau si Bos Denjin itu sangatlah lucu. Lalu Jinwo memanggil pasukan bayangannya untuk keluar. Sepertinya sudah tidak ada yang tersisa dari pasukan si bos monster itu. Mereka semua sudah dihabisi oleh pasukan bayangannya Jinwo. Lalu tiba-tiba ada sesuatu yang dilempar mengenai kepala si bos itu. Dan si bos itu pun menangkap sesuatu yang dilempar kepadanya. Saat si bos itu membuka tangannya, ternyata itu adalah kepala dari salah satu anak buahnya yang dilemparkan oleh Beru. Melihat hal tersebut, si bos itu pun terlihat sangat marah. Lalu Jinwo memerintahkan semua pasukannya untuk maju menyerang. Semua pasukan bayangannya bergerak serempak mengikuti perintah Jinwo. Para monster pun bersiap menghadapi serangan tersebut dan pertempuran pun terjadi. Di sana terlihat pasukan bayangan Jinwo lebih unggul. Namun ada dua monster yang berhasil lolos dari kepungan mereka dan mengarah kepada Jinwo. Tapi di sana masih ada tank yang langsung menghajar kedua monster itu. Melihat seluruh pasukannya dihabisi dengan mudah, si bos itu akhirnya bergerak maju. Tapi Beru dan Igris dengan cepat memutuskan tangan dan kaki si bos monster itu. Si bos itu pun langsung terjatuh, dan Tusk langsung mengeluarkan sihirnya dan menekan si bos itu ke dalam tanah. Dengan perlahan, Jinwo mendekati si bos itu, dan berkata bahwa bos itu harus menjawab semua pertanyaannya. Dan rasa sakitnya akan berkurang kalau bos itu menjawab lebih cepat. Namun karena terhalang oleh sistem, sampai si bos itu tewas, Jinwo tetap tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Ia merasa kalau sistem telah berulah dan menghalanginya lagi. Lalu sambil membuka inventorinya, Jinwo merasa cepat atau lambat, ia pasti akan mendapatkan jawaban yang ia cari selama ini. Lalu Jinwo mengeluarkan sebuah kunci yang didapat dari membuka sebuah random box. Lalu muncul notifikasi tentang kunci itu. Dan diketahui kalau kunci tersebut bisa digunakan untuk memasuki kuil Chartenan di dalam dungeon yang akan muncul dalam 417 jam, 6 menit, dan 52 detik lagi. Jinwo pun tidak akan pernah lupa dengan double dungeon itu, dimana Jinwo sebelumnya pernah masuk ke dalam sana dan sepertinya sistem kembali memanggil dirinya. Tempat dimana semua bermula baginya, tapi kali ini akan berbeda dari yang sebelumnya. Kematian Goto Ryuji dan 6 hunter yang es Jepang di Pulau Jeju mulai memberi dampak yang cukup besar bagi Jepang. Meski kini posisi ketua serikat Draw Sword sudah digantikan oleh Reiji Sugimoto, tetapi gosip tentang Goto Ryuji yang menjadi anjingnya ketua asosiasi hunter Jepang masih hangat diperbincangkan. Dan kemunculan gate berukuran raksasa di kota Tokyo memaksa para hunter elit rank S Jepang dan pihak pemerintahan untuk segera melakukan rapat darurat. Menurut Perdana Menteri Jepang, para hunter rank S Jepang saat ini tidak akan bisa menangani gate kelas S tersebut. Namun jika harus menyewa jasanya Thomas Andre, mereka tidak punya cukup dana untuk membayarnya. Dan akhirnya Reiji Sugimoto mengusulkan untuk menggunakan jasanya Yuri Orlov yang dijuluki sebagai Master Barrier. Sementara itu di kota Seoul, Jinwo yang baru
baru saja memarkirkan mobilnya tanpa sengaja bertemu dengan Hunter Cha. Sempat salting melihat Jinwo, tujuan Hunter Cha berada di sana ternyata karena dia ingin mengambil mobilnya yang ketinggalan karena kemarin pergi bersama dengan Jinwo menggunakan Zero Exchange. Dan pada saat itulah Hunter Cha berkata ada sesuatu yang penting yang ingin dia bicarakan. Di dalam hati, Hunter Cha sebenarnya ingin bertanya ada hubungan apa antara Jinwo dengan Yo Sung Hyun. Karena saking groginya yang keluar dari mulutnya jadi lain. Lalu Hunter Cha berkata ada pesan dari Hunter Min Byung-gu untuk Jinwo terkait kekuatannya. Karena Jinwo merasa pembicaraannya cukup serius, Jinwo kemudian mengajak Hunter Cha untuk masuk ke dalam kantornya. Saat sudah berada di dalam kantor, Hunter Cha yang sempat salting akhirnya bercerita saat disembuhkan oleh bayangan Hunter Min Byung-gu di Pulau Jeju, Hunter Min sempat menitipkan pesan kepadanya. Hunter Min berkata, Jinwo harus berhati-hati dengan kekuatannya. Karena saat dirinya dihidupkan kembali, kesadaran dan pikirannya memang ada. Tetapi matanya terasa gelap, dan dia hanya bisa bergerak sesuai dengan keinginan Jinwo. Menurut Hunter Min, ada perasaan bahagia diikuti dengan ketakutan saat dirinya melayani Jinwo. Karena kemampuannya itu terlalu kuat dan mengerikan. Setelah mendengar cerita dari Hunter Cha, Jinwo merasa saat ini prioritas utamanya bukanlah untuk bertambah kuat, melainkan mengetahui rahasia di balik kekuatannya itu. Dimana satu-satunya cara untuk mengetahuinya hanyalah dengan kembali masuk ke kuil Sertenen yang beberapa hari lagi akan terbuka. Keesokan harinya ketika sedang makan di sela-sela penyerbuan, Jinwo bilang kepada Jinho kalau bayangannya tidak sepenuhnya bergerak sesuai keinginannya sendiri. Contohnya si semut, yang saat itu tetap memakan monster meski sudah dilarang. Lalu berhubung Jinho menanyakan kabar adiknya, Jinwo kemudian mencoba skill sharing sense yang baru saja dia dapatkan untuk melihat keadaan Jin Ah saat ini melalui matanya Beru yang kini ditugaskan untuk menjaga Jin Ah. Dari sinilah akhirnya Jinwo tahu kalau Beru suka menonton drakor, makanya nada bicaranya sering terdengar aneh. Kemudian Jinwo lanjut melihat kegiatan ibunya yang saat itu sedang berbelanja, Pak Baik dan Hunter Choi yang sedang ribut, serta Hunter Cha yang sedang mandi. Namun belum sempat melihat pemandangan indah dari Gate Pink Hunter Cha, Jinho sudah keburu mengagetkannya. Setelah itu diketahui kalau Jinwo sebenarnya juga mendapat permintaan untuk membantu Jepang. Namun karena ingin masuk kembali ke dalam kuil Chartenon, Jinwo jadi tidak bisa menerima permintaan tersebut. Sementara itu, Yuri Orlov yang dimintai bantuan oleh Sugimoto mematok harga untuk jasanya sebesar 3,6 miliar dolar per tahun atau 10 juta dolar per hari untuk menahan Gate selama yang mereka mau agar tidak terjadi dungeon break. Namun menurut Sugimoto, 3,6 miliar dolar per tahun atau 10 juta dolar per hari yang diminta Yuri Orlov adalah jumlah yang sangat besar. Namun Yuri Orlov berkata, itu masih lebih murah daripada menyewa jasanya Thomas Andre. Karena tidak terima dengan perkataan Yuri Orlov yang terkesan merendahkan, Hoshino dan Kanai akhirnya dibuat merasakan sendiri betapa kuatnya sang hunter nasional dari Rusia itu. Melihat hal tersebut, Sugimoto meminta waktu kepada Yuri Orlov untuk menelpon pihak pemerintah Jepang untuk merundingkan kesepakatan tersebut. Sementara itu di Korea, Jinwo terlihat sudah bersiap untuk masuk kembali ke kuil Chartenon. Sebelum Jinwo pergi, ibunya berpesan agar Jinwo tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan ibunya di rumah. Lalu setelah berpamitan dengan ibunya, Jinwo langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan, yang ternyata berada di dalam gate rank C yang terbuka di sekolahnya Jin Ah. Begitu sampai di lokasi, Jinwo cukup terkejut karena ternyata gate tersebut sudah muncul selama 3 hari di sana. Padahal menurut informasi dari sistem, gate tersebut tidak akan muncul sebelum informasi lokasi dikeluarkan. Terlebih lagi, saat agen dari asosiasi memberitahu kalau sekitar 2 jam yang lalu sudah ada beberapa hunter yang masuk ke dalam gate tersebut. Mendengar hal itu, Jinwo langsung meminta kepada agen tersebut untuk segera menghentikan penyerbuan sekarang juga. Karena gate tersebut sangat berbahaya, dan kalau tidak dihentikan sekarang semuanya akan mati. Agen itu pun terlihat kebingungan dengan perkataan Jinwo kalau semuanya akan mati. Karena menurut hasil penilaian dari asosiasi, gate tersebut hanyalah gate rank C. Jinwo lalu masuk ke dalam dungeon untuk menyuruh para hunter yang 2 jam lalu sebelumnya masuk agar segera keluar. Di dalam dungeon, para hunter terlihat bingung. Meski bos dungeon sudah dikalahkan, tetapi pintu ruangan yang ada di depan mereka tetap tidak bisa terbuka. Begitu sampai di depan pintu, Jinwo langsung memperingatkan para hunter kalau ruangan di balik pintu itu sangatlah berbahaya. Sehingga mulai dari situ, dia yang akan masuk untuk menggantikan mereka. Beberapa hunter di sana terlihat kebingungan. Bagaimana Jinwo bisa tahu kalau di dalam ruangan itu sangatlah berbahaya? Lalu setelah Jinwo berhasil membuka pintunya, seorang hunter mendekatinya dan berkata kalau dungeon tersebut sudah dibeli dan dikhususkan untuk Red Serikat Bravery. Sehingga Jinwo tidak punya hak untuk menyuruh mereka pergi. Merasa peringatannya tidak didengarkan, Jinwo akhirnya mempersilahkan siapapun yang mau masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan hunter yang sempat menegur Jinwo lah yang nekat masuk duluan. Namun baru masuk beberapa langkah, tubuhnya nyaris menjadi ayam potong
Jika saja Jinwo tidak cepat menariknya keluar. Setelah melihat sendiri apa yang menanti mereka di dalam ruangan itu, para hunter akhirnya mendengarkan perintah Jinwo untuk segera keluar dan melapor kepada asosiasi kalau Dungeon Ganda telah muncul. Setelah itu, Jinwo langsung masuk ke dalam sendirian untuk mencari jawaban terkait asal-usul kekuatannya itu. Lalu pintu itu pun tertutup setelah Jinwo masuk ke dalam. Dan akhirnya kini Jinwo kembali di mana semuanya bermula bagi dirinya. Berbeda dari yang dulu. Dengan kekuatannya saat ini, Jinwo bisa langsung tahu kalau patung-patung raksasa yang ada di sana hanyalah boneka yang dikendalikan oleh sosok misterius yang bersembunyi di balik patung pemegang prasasti. Sementara itu di depan wartawan yang mengerubutinya di bandara Jepang, Yuri Orlov terlihat sesumber dan berkata akan membuat lingkaran sihir raksasa untuk menahan gate agar tidak terjadi dungeon break di Shinjuku. Namun karena yang akan dia tahan adalah gate rank S, Yuri berkata kalau barrier yang akan dia buat nanti tidak akan cukup ditahan dengan menggunakan energi sihirnya saja. Sehingga untuk selanjutnya, barrier akan dipertahankan dengan menyerap energi sihir yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, pemerintah Jepang harus menyediakan batu sihir yang banyak di seluruh penjuru Tokyo agar nantinya bisa diserap oleh barriernya. Pak Go yang terlihat sedang menonton siaran berita Yuri Orlov dari kantornya merasa kurang begitu yakin dengan rencananya itu. Dan jika sampai rencananya itu gagal, Pak Go yakin itu akan menjadi kehancuran kota Tokyo. Setelah itu, Pak Go bertanya tentang kabar Sung Jinwo kepada agen Moon Jinchul, di mana dari situ diperoleh informasi kalau Serikat Ajin sudah memesan banyak gate untuk penyerbuan mereka. Namun karena Jinwo bilang dia punya sedikit urusan, jadi dia meminta kepada agen Moon Jinchul untuk membiarkan gate yang ada di sekitar selama seminggu. Pak Go yang cukup kagum dengan Serikat Ajin, kemudian pamit pergi duluan saat ada sebuah panggilan masuk di HP-nya agen Jinchul. Dan diketahui kalau panggilan masuk itu dari seorang agen yang melaporkan jika gate yang muncul di sekolah yang sempat terjadi dungeon break di sana ternyata adalah double dungeon. Dan selain itu, agen tersebut juga melaporkan kalau Hunter Sung Jinwo sudah masuk ke dalam sana. Sementara itu di dalam dungeon, sosok misterius yang bersembunyi di balik patung prasasti akhirnya menampakkan diri di depan Jinwo. Sosok misterius itu berkata kalau sekarang saatnya ujian terakhir. Lalu dengan sekali tepukan tangannya, para patung raksasa mulai bergerak lagi. Dia berkata, dia akan memberitahu semuanya jika Jinwo berhasil bertahan sampai akhir. Jinwo yang berniat memanggil pasukan bayangannya untuk membantu dirinya, tapi dengan satu jentikan jarinya, si sosok misterius itu berhasil menguji skill spesialnya itu. Dia berkata, yang ingin dia uji adalah Jinwo sendiri. Dia tidak peduli dengan kekuatan pasukan bayangannya. Selain itu, dia juga mengunci akses untuk membeli ramuan penyembuh di shop item dan sampai ujian berakhir, Jinwo tidak akan bisa keluar dari sana. Meski cukup terkesan melihat perkembangan Jinwo yang bisa mengalahkan para patung raksasa itu, si sosok misterius yang tidak ingin ujiannya selesai terlalu cepat, langsung membangkitkan patung raksasa sang dewa. Sementara itu di kantor Asosiasi Hunter Korea, terlihat Pak Go dan Matsumoto Shigeo bertemu untuk membicarakan sesuatu. Matsumoto berkata, ia telah memutuskan untuk menyerahkan kepemilikan batu sihir dari Pulau Jeju kepada Korea. Namun sebagai gantinya, dia ingin menyewa Hunter Sung Jinwo. Melihat Matsumoto yang berani menawarkan mahar sebanyak itu hanya untuk peruntungannya dengan menyewa Jinwo, Pak Go jadi ingin berbicara empat mata dengannya tanpa didampingi oleh penerjemahnya. Pak Go ternyata curiga kalau Matsumoto mungkin sedang melakukan sebuah tipu muslihat lagi. Karena berdasarkan info yang dia dengar, Matsumoto dan Serikat Draw Sword kini sudah tidak bekerja sama lagi. Pak Go juga ternyata punya black box yang berisi rekaman pembicaraan Matsumoto dengan Goto Ryuji saat raid di Pulau Jeju. Sehingga Pak Go menyimpulkan, ini semua bukan masalah tentang batu sihir yang ada di Pulau Jeju, melainkan bertujuan untuk menutupi kelakuan bejat dari Shigeo Matsumoto di hadapan publik. Terlebih lagi jika sampai terjadi dungeon break di Shinjuku nanti. Tapi meski sudah tahu kelakuan bejat yang sudah Matsumoto perbuat, Pak Go memutuskan untuk tidak mengungkapkannya kepada publik karena dia tidak ingin seluruh Asia geger hanya gara-gara seorang Matsumoto. Kembali di dalam kuil, patung-patung raksasa yang Jinwo hadapi seolah tidak ada habisnya. Terlebih lagi, si bos patung dewa juga ikut menyerangnya. Karena merasa si bos patung yang paling berbahaya, Jinwo pun memutuskan untuk menghabisinya terlebih dahulu. Meski sempat kerepotan karena laser yang berkali-kali dia tembakan, Jinwo akhirnya bisa berdiri di pundak si bos patung itu. Setelah itu dia bermaksud menyerangnya menggunakan skill critical chaos slash untuk menghabisinya. Tapi ternyata serangannya itu sama sekali tidak mempan dan hanya meninggalkan luka goresan saja. Lalu Jinwo menyimpan kembali kedua daggernya dan menghantam bagian pipi si bos patung dengan pukulan mautnya. Dan satu pukulan telaknya itu berhasil membuat si bos patung terjatuh ke lantai kuil. Setelah itu, Jinwo menggunakan skill Monarch Authority-nya untuk menjatuhkan semua patung yang tersisa ke lantai. Setelah mengalahkan semua patung di sana, Jinwo pikir ujiannya sudah berakhir. Sehingga sekarang saatnya si sosok misterius itu menepati janjinya. Namun ujian terakhir yang sebenarnya bukanlah mengalahkan para patung raksasa, melainkan mengalahkan si sosok misterius yang menyebut dirinya sebagai sang arsitek dalam waktu 10 menit. Jika Jinwo tidak mengalahkannya dalam waktu yang sudah ditentukan, maka jantungnya akan berhenti.
Di luar dungeon dengan persenjataan yang lengkap, agen Jinchul datang ke lokasi munculnya double dungeon bersama dengan 7 hunter elite dari asosiasi. Namun baru sampai di depan gate saja, agen Jinchul sudah bisa merasakan tekanan yang luar biasa dari kekuatan sihir yang sangat mengerikan di dalam dungeon. Oleh karena kebetulan ada serikat hunter lain yang sedang akan melakukan raid di dekat sana, agen Jinchul memutuskan memberi mereka misi darurat untuk membantunya menangani masalah double dungeon terlebih dahulu. Sementara itu di dalam dungeon, pertarungan antara Sung Jinwo dan sang arsitek akhirnya dimulai. Dengan kekuatan dan kecepatannya, sang arsitek benar-benar membuat Jinwo terlihat kewalahan. Namun melihat Jinwo yang masih mampu memberinya perlawanan, sang arsitek merasa sangat terkesan karena Jinwo sudah melampaui ekspektasinya. Karena kalah dalam pertarungan jarak dekat, Jinwo yang masih punya banyak pertanyaan untuknya memutuskan untuk menjaga jarak dengan skill Monarch Authority-nya. Tapi siapa sangka, sang arsitek juga bisa menggunakan skill Monarch Authority yang sama seperti dirinya. Sang arsitek kemudian berkata, tidak peduli membunuh atau membiarkannya hidup, pada akhirnya nanti Jinwo akan mendapatkan jawaban yang dia cari. Sang arsitek juga berkata, yang memilih Jinwo bukanlah dirinya. Bahkan dia sendiri menentang keputusan tersebut. Namun dia tidak bisa berbuat banyak karena rancangan sistemnya itu sangatlah sempurna. Dan karena waktu terus berjalan, Jinwo dan sang arsitek memutuskan untuk bertempur habis-habisan di waktu yang tersisa. Dan saat itulah, Jinwo menyadari kalau indera di seluruh tubuhnya terasa semakin menguat, sampai-sampai dia bisa merasakan seluruh pergerakan dari sang arsitek. Sang arsitek pun kebingungan. Meski sudah menggunakan seluruh kekuatannya, kenapa Jinwo masih bisa menghindari semua serangannya? Selain itu, pergerakan Jinwo juga jadi bertambah cepat. Dan setelah Jinwo berhasil mematahkan tangan-tangan palsunya, sang arsitek mulai mengerti alasan kenapa Jinwo bisa terpilih. Meski sedikit tercampur, sang arsitek bisa merasakan kalau sosok yang meminta sistemnya itu ternyata bisa menyatu di dalam tubuh Jinwo. Karena mulai merasa terdesak, sang arsitek kemudian membangkitkan kembali patung-patung raksasanya. Namun Jinwo benar-benar menggila dalam waktu 3 menit yang tersisa. Hingga akhirnya, leher sang arsitek berakhir di ujung pedangnya. Setelah mengaku kalah, sang arsitek berkata kalau jawaban yang Jinwo cari sebenarnya ada di dalam dirinya sendiri. Lalu sebuah notifikasi dari sistem muncul, meminta persetujuan Jinwo untuk membuka data yang terkunci di dalam ingatannya. Setelah Jinwo menyetujuinya, tiba-tiba muncul sebuah cahaya dan dia seperti melayang di sebuah tempat yang sangat luas yang sepertinya bukan di bumi. Di bawahnya, tampak banyak sekali monster dari berbagai jenis yang terlihat bersiap menghadapi sesuatu. Sementara di atasnya, nampak beberapa gate berukuran raksasa yang terbuka secara bersamaan. Yang dimana dari dalam gate tersebut, keluar para prajurit perak bersayap yang langsung membantai para monster di bawahnya. Namun ketika seluruh monster hampir berhasil dihabisi, seorang kesatria muncul. Begitu melihat sang kesatria menggunakan Monarch Territory dan Shadow Extraction, Jinwo langsung sadar kalau dialah sang Shadow Monarch. Dan jiwa-jiwa para monster yang telah dibangkitkan kemudian kembali menyerang para prajurit perak hingga para prajurit perak kini berbalik menjadi yang dibantai. Namun saat semuanya terlihat seperti akan menjadi kemenangan bagi para monster dan prajurit bayangan, sampai mereka muncul. Sementara itu di dalam dungeon ganda, agen Jinchul akhirnya sampai di depan pintu kuil bersama dengan Hunter Choi dan Hunter Cha serta beberapa hunter lainnya. Masih di depan pintu saja, Hunter Choi sudah merasakan energi sihir yang sangat luar biasa, yang mana Hunter Cha yakin itu bukanlah pancaran energi sihir dari milik Jinwo yang dia kenal. Lalu saat para hunter akan masuk ke dalam kuil, mereka semua dibuat terkejut saat melihat kondisi di dalamnya sudah berantakan dan banyak patung-patung raksasa yang sudah hancur berhamburan di setiap sudut ruangan. Setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, agen Jinchul akhirnya percaya dengan keberadaan patung-patung raksasa di dalam dungeon ganda. Namun karena para hunter bukanlah tamu yang diundang, sang arsitek tidak menyambut mereka dengan ramah. Setelah memperingatkan para hunter jangan berisik, tanpa basa-basi dia langsung menyerang mereka dengan tebasan mautnya hingga membuat 3 hunter di sana menjadi seperti ayam potong. Hunter Cha, Hunter Choi, dan agen Jinchul yang selamat dari maut kemudian akan dijadikan persembahan yang layak bagi sang raja oleh sang arsitek. Sementara itu di dalam ingatannya, Jinwo melihat sang Shadow Monarch dihadang oleh pasukan dari klan iblis yang dipimpin oleh sang raja iblis dan pasukan dari klan binatang buas yang dipimpin oleh seekor serigala putih raksasa yang keluar dari gate yang berbeda. Lalu di dalam dungeon ganda, para healer masih terlihat berusaha keras untuk mengobati para hunter yang terkena tebasan dari sang arsitek. Di waktu yang sama, para patung raksasa yang sebelumnya dihancurkan oleh Sung Jinwo terlihat bangkit lagi dan bagian tubuh mereka yang hancur mulai menyatu kembali. Sang arsitek kemudian berkata, barang siapa yang masih bertahan hidup sampai semua bonekanya hancur, akan diberi kesempatan untuk menyaksikan kelahiran sang raja yang agung. Lalu tiba-tiba patung sang raja dewa langsung menembakkan laser penghancur dari kedua matanya. Dan meski ada 2 hunter rank S yang ikut dalam pertempuran itu, kekuatan mereka sama sekali tidak ada apa-apanya di hadapan para patung raksasa itu. Karena merasa tidak ada jalan lain, Hunter Choi memutuskan untuk menembakkan sihir apinya ke arah Jinwo untuk membangunkannya. Melihat hal tersebut, sang arsitek pun langsung menghalanginya. Gara-gara tembakannya ke arah Jinwo, Hunter Choi langsung menjadi sasaran kemarahan sang arsitek. Agen Jinchul dan beberapa hunter lainnya yang berhasil menahannya, lalu menyuruh Hunter Cha untuk segera membangunkan Jinwo. Sementara kondisi Jinwo-nya sendiri masih menyaksikan kebrutalan aliansi klan iblis dan klan binatang buas yang berhasil menyudutkan para pasukan bayangan sang Shadow Monarch di dalam ingatannya. Jinwo pun terlihat kebingungan.
pertanyaan. Jika itu adalah pertempuran antara para monster melawan prajurit perak, kenapa klan iblis dan klan binatang buas malah menyerang pasukan Shadow Monarch? Meski begitu, sang Shadow Monarch tetap memenangkan pertempuran dan sang Raja Iblis berhasil dibuat bertekuk lutut di hadapannya. Walaupun sebenarnya sang Monarch tidak ingin menghabisi sang Raja Iblis, tetapi mendengar si Raja Iblis mengatakan sesuatu, dia terlihat marah dan langsung menghabisinya. Saat menatap mata lawan yang ternyata adalah sang Raja Iblis Baran, Jinwo tiba-tiba saja sudah bertukar tempat dengan sang Shadow Monarch. Saat itulah akhirnya Jinwo sadar. Di dalam dadanya ada jantung sang Shadow Monarch. Setelah sadar kalau dirinya adalah sang Shadow Monarch, Jinwo menatap tajam ke arah prajurit perak yang kembali muncul di langit. Karena memberi perlawanan yang cukup berarti, sang arsitek merasa bahwa Hunter Cha cukup menarik. Lalu dia menyuruh Hunter Cha untuk berusaha lebih keras lagi agar bisa menghancurkan desain karyanya. Tapi meski sudah menggunakan skill Sword Dance, Hunter Cha tetap tidak lebih dari sekedar mainan bagi sang arsitek. Oleh karena sang arsitek terus pamer tentang betapa sempurnanya desain karyanya, Hunter Cha yakin satu-satunya cara untuk mengalahkannya hanyalah dengan membangunkan Sung Jinwo. Maka dari itu, Hunter Cha tetap tidak mau menyerah meski lengan kanannya terluka parah. Di saat itulah, pasukan bayangan yang Jinwo tempelkan di tubuhnya tiba-tiba keluar. Melihat pasukan bayangan sang Monarch menempel di tubuh Hunter Cha, sang arsitek menjadi penasaran. Sebenarnya ada hubungan apa antara Hunter Cha dan Sung Jinwo? Dan tanpa ragu Hunter Cha berkata, dia dan Jinwo adalah teman, dan tujuannya datang ke sana adalah untuk menyelamatkannya. Sang arsitek yang semakin tertarik dengan Hunter Cha, kemudian memutuskan untuk membiarkan Hunter Cha tetap hidup untuk menyaksikan kebangkitan sang Monarch. Dan saat itulah, tanpa disangka-sangka pukulan telak Jinwo langsung menghantam dan menghancurkan wajah sang arsitek. Dengan memancarkan aura yang sangat kuat, Jinwo menuntut penjelasan sang arsitek terkait apa yang sudah dia lakukan terhadap tubuhnya. Semua hunter pun hanya bisa terdiam, menyaksikan Jinwo dengan santuinya menginjak-injak muka sang arsitek. Dan sang arsitek sendiri terlihat kebingungan. Bagaimana bisa Jinwo masih tetap menjadi Jinwo? Padahal Black Heart di dalam dirinya sudah aktif. Dan menurut penjelasan dari sistem, karena syaratnya sudah terpenuhi, Jinwo telah mendapatkan kembali ingatannya saat mengalahkan Raja Iblis Baran, sang Monarch of White Flames. Dan kekuatan yang sangat besar yang disebut Black Heart mengakui Jinwo saat ini sebagai pemilik barunya. Melihat si arsitek yang kebingungan, Jinwo jadi yakin kalau semua yang telah terjadi pasti tidak sesuai dengan rencana awal sang arsitek. Dan Black Heart yang ada di dalam tubuhnya seharusnya tidak memberinya kekuatan yang baru. Namun karena data yang Jinwo dapatkan belum memberinya jawaban, Jinwo masih belum bisa menyimpulkan apapun. Jinwo lalu mengungkit perkataan sang arsitek yang sebelumnya berkata kalau sebenarnya dia menolak terpilihnya Jinwo sebagai player. Jadi apa itu sebenarnya player? Menyadari ada kejanggalan di dalam sistemnya, si arsitek curiga kalau sejak awal sang Shadow Monarch memang berniat untuk berkhianat. Tetapi Jinwo sudah tidak peduli dengan itu semua. Jinwo kini hanya butuh jawaban dari sang arsitek yang justru malah mencoba membangkitkan lagi boneka-bonekanya, meski sudah ditodong dengan berbagai macam pedang koleksinya Jinwo. Sang arsitek yang berniat untuk menggertak Jinwo, tapi justru Jinwo yang menggertaknya balik, dengan mengatakan kalau sistem yang sudah berjalan pasti tidak akan rusak meski penciptanya mati. Menyadari kalau Jinwo sudah tidak bisa digertak lagi, sang arsitek mencoba menanganinya dengan cara mengkoding ulang sistemnya. Namun siapa sangka, aksesnya sebagai administrator telah ditolak oleh sistem. Jinwo yang sedari awal memang sudah berencana ingin menguasai sistem, kini benar-benar berhasil melakukannya. Setelah itu, sang arsitek pun hancur lebur dibabat habis oleh semua pedang Jinwo yang ada di inventorinya. Sebelum benar-benar hancur lebur, sang arsitek mengutuk Jinwo dengan sebuah kutukan yang berbunyi, saat pilar api menopang langit, kematian yang tidak terelakkan lagi akan datang menemuimu. Jinwo pun menjawab, datanglah kapanpun.